Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Nova Artana, NIM 0443942449. Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Denpasar. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan eh, praktek dari jaringan komputer yang ketiga, yaitu simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan aplikasi simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco. Pada aplikasi ini terdapat alat-alat jaringan Cisco yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, latihan, dan juga penelitian dalam melakukan simulasi jaringan komputer. Dengan aplikasi ini, kita dapat melihat, memahami, dan melakukan simulasi secara virtual bagaimana komputer satu dengan komputer lainnya dapat berhubungan melalui jaringan yang berbeda-beda. Oke, baik, langsung saja kita mulai untuk melakukan praktek kali ini. Dalam praktek kali ini terdapat 4 buah soal, yaitu yang pertama, langsung saja buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung saja, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, setelah berada pada halaman Cisco Packet Tracer, kemudian kita akan mulai dengan membuat 4 buah komputer terlebih dahulu dengan mengklik menu tab device, kemudian PC, klik, kita tambahkan 4 buah VCI dan 1 buah switch berada pada network device, kemudian switch kita pakai yang 2960. Nah, setelah kita susun 4 buah PC dan 1 buah switch, kemudian kita hubungkan keempat PC ini, kita hubungkan dengan switch dengan cara kita klik connection, kemudian kita cari cover stride, klik pada PC kosong, kemudian fast ethernet kosong, hubungkan ke switch, kita cari ethernet 01. Kita lakukan hal yang sama ke PC berikutnya. Hubungkan ke ethernet 02, kemudian PC 2 kita hubungkan ke ethernet 03, kemudian PC 3 dan terakhir ke ethernet 04. Setelah semua PC kita hubungkan ke switch, kita tunggu beberapa saat agar kabel dari PC ke switch berwarna hijau, itu artinya sudah terhubung. Nah, setelah terhubung, kemudian kita setting IP address dari PC 0 sampai dengan PC 3 dengan cara klik PC, kemudian menu desktop, IP configuration. Kita menggunakan static, kita ketik di sini IP tipe C yaitu 192
192.168.1.1. Kemudian subnet mask kita klik, kita pakai default. Setelah itu kita close. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1 ke desktop, kemudian IP configuration kita ketik 192.168.1. Di sini kita pakai 2. Kemudian subnet mask kita default, close, lanjutkan berikutnya 192.168.1.3, close, dan lanjut ke yang terakhir 192.168.1.4. Setelah semua PC kita setting IP address-nya, kemudian kita coba melakukan ping dari PC kosong ke PC-PC lainnya. Dengan cara klik, kemudian menu desktop, kita cari command prompt. Nah, di sini sebelumnya kita cek dulu IP dari PC kosong. ipconfig. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita coba ping dari PC kosong ke PC 1 dengan alamat IP 192. Kita ketik ping, setelah itu diikuti dengan alamat IP 192.168.1.2. Kemudian ini alamat IP dari PC 1. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, untuk ping dari PC kosong ke PC 1 sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi ke PC yang kedua atau ketiga dengan ketik ping 192.168.1. Kita coba yang ke PC 2, yaitu alamat IP-nya 192.168.1.3. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba dari PC 1 lakukan ping ke PC lainnya. Sama caranya, klik PC 1, kemudian ke desktop, kemudian ke command prompt. Kita cek IP dari PC 1. IP-nya 192.168.1.1. Kita coba ping ke PC kosong. Pingnya sudah berhasil. Kemudian kita coba ke PC 3. Ping 192.168.1.4. Baik, di sini sudah berhasil. Nah, itu tadi soal nomor 1. Kita sudah membuat simulasi dengan 4 buah PC yang dihubungkan ke switch sehingga kita bisa melakukan ping dari PC ke PC dengan menghubungkan menggunakan kabel copper stripe. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, lanjut kita ke aplikasi Cisco. Kita geser dulu. Pertama kita akan set 4 buah PC. 1, 2, 3,
Kemudian satu buah server. Selanjutnya kita tambahkan satu buah switch. Setelah selesai set, kita hubungkan PC part ke switch Ethernet 01 dan seterusnya. 02 Ethernet 03 sorry 04. Kemudian kita hubungkan juga dari server ke switch 05. Setelah kita selesai menghubungkan PC, switch dan server, kita tunggu indikator dari warna kabel penghubung agar semuanya berwarna hijau. Sambil menunggu, kita set dulu IP address dari PC maupun server. Yang pertama kita server, caranya sama seperti tadi. Kita klik server, kemudian ke desktop, IP configuration, kita klik di static, kita ketik 192.168.2.1, kemudian subnet mark default dan close. Untuk switch kita nggak perlu, kemudian lanjut ke PC 4 atau PC 4 ini akan menjadi PC 1 dan seterusnya. PC 4 kita ubah IP-nya ke static, yaitu 192.168.2.2 subnet max default, kemudian lanjut sampai PC terakhir 192.168.2.3. Kita copy biar cepat, terus lanjut PC yang ketiga, titik 2.4. Yang terakhir titik 5. Nah, setelah selesai men-set IP address dari PC maupun server, kemudian kita lanjut agar bisa mengakses ke server. Kita buka servernya dulu, kita setting ke services. Nah, untuk kita bisa jadikan HTTP, pastikan pada services di bagian HTTP dan HTTPS dalam posisi on. Kemudian untuk indeks kita edit. Di sini welcome to Cisco, kita coba edit menjadi soal nomor 3, nomor 2 telah selesai. Kemudian shift, yes. Setelah itu kita close. Sebelum kita akses ke server, kita coba ping dulu dari PC ke server. Kita ke command prompt, kita cek dulu IP config dari PC pertama. Config itu 192.168.2.1. Kita coba ping dari PC 1 ke server dengan alamat 192.168.1.
sorry, titik 2, titik 1. Di sini sudah berhasil terhubung. Kemudian kita coba dari PC yang terakhir, ping ke server. Kita coba ping ke alamat IP server 2.1. Di sini sudah berhasil terhubung juga. Setelah itu eh, kita coba akses dari PC1 ke server HTTP dengan cara klik PC kemudian ke web browser. Nah, pada URL kita ketikkan alamat IP dari server yaitu 192.168.2.1. Setelah itu kita go. Nah, di sini akan muncul eh, indeks yang tadi kita buat, yaitu soal nomor 2 telah selesai. Itu artinya kita sudah bisa mengakses dari PC1 ke server. Kita coba lanjutkan dari PC2. Caranya sama, yaitu ke web browser. Kemudian ketik alamat IP pada eh, server HTTP yaitu 192.168.2.1. Setelah di enter, kemudian muncul eh, indeks dari HTTP yaitu soal nomor 2 telah selesai. Close. Kita lanjutkan kita lanjutkan ke PC berikutnya yaitu PC3. Caranya sama, ke web browser, kemudian ketik 92.168.1. Sudah terhubung juga. Yang terakhir, atau kita coba edit indeksnya terlebih dahulu. Soal nomor 2 telah selesai. Ini tambahkan lanjut ke soal nomor 3. Coba dari PC yang terakhir ke web browser. Nah, di sini ketik alamat IP server HTTP titik 2.1. Nah, di sini sudah kelihatan indeks dari HTTP yaitu yang tadi kita buat. Soal nomor 2 telah selesai. Lanjutkan ke soal nomor 3. Baik, itu tadi eh, pemecahan masalah dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu buatlah satu buah DNS server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Lanjut ke aplikasi Cisco. Yang pertama kita akan buat 4 buah PC. 1, 2, 3, 4. eh, 2 buah server dan 1 buah switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan menggunakan kabel Ethernet stripe.
sorry. Kemudian dari server 1 ke switch, dan dari server 2 ke switch. Nah, server 1 ini kita akan ubah namanya menjadi HTTP. Kemudian pada server 2 kita akan jadikan DNS. Selanjutnya, sambil menunggu semuanya indikator berwarna hijau, kita akan setting IP address dari HTTP yaitu ke desktop, IP configuration static 192.168.3.1 subnet max default, kemudian close, dan DNS desktop configuration static 192.168.3.2 subnet max default, kemudian PC 8 atau PC yang pertama kita setting IP configuration 192.168.3.3. Itu copy subnet max default. Nah, untuk agar bisa dari PC mengakses DNS server melalui HTTP, kita perlu tambahkan IP address dari DNS server pada DNS server di setiap IP configuration di PC. Kita tambahkan IP address dari DNS server yaitu 92.168.3.2. Kita lakukan hal yang sama di setiap PC, dari PC yang pertama sampai dengan yang keempat. Setelah itu kita close, lanjut PC yang kedua, desktop, IP configuration. Di sini .3.4. Kemudian DNS server kita ubah, tambahkan IP DNS server. Selanjutnya .5, kemudian di sini kita tambahkan IP DNS. Yang terakhir .6, selanjutnya kita ke server HTTP. Kita cek pastikan posisi HTTP berada pada switch on. Kemudian close, ke menu server DNS, services, kita klik DNS. Nah, pada DNS service kita on kan, kemudian di sini kita buat domain, misalnya tugas.nova.com. Kemudian addressnya kita masukkan alamat IP dari server HTTP 192.168.3.1. Kemudian type kita pakai record. Setelah itu
kita add. Selanjutnya kita akan coba akses DNS service melalui HTTP dengan domain tugas Nova. Sebelum saya lanjutkan untuk mengakses DNS server melalui HTTP, saya akan ubah dulu indeks pada HTTP. Di sini kita akan ubah menjadi soal nomor 3 telah selesai. Kemudian shift close. Nah, untuk mengakses DNS service melalui HTTP, kita mulai dari PC pertama dengan cara klik, kemudian ke web browser. Di sini kita sedang membuat domain yang tadi, yaitu tugasnova.com dan enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses DNS melalui HTTP dengan indeks soal nomor 3 telah selesai melalui domain tugasnova.com. Kemudian lanjut PC yang kedua. Caranya sama. Ketik domain tugasnova.com. Sama di sini sudah berhasil akses. Selanjutnya ke PC yang ketiga. Kita ketik tugasnova.com. Sudah berhasil diakses. Kemudian yang terakhir kita akan coba akses melalui web browser dengan domain tugasnova.com. Oke, kita udah coba mengakses HTTP DNS dengan menggunakan server HTTP melalui PC dari PC 1 sampai dengan PC 4 sudah berhasil. Itu artinya soal nomor 3 telah selesai dikerjakan. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Kemudian dilanjutkan dengan ada 4 perintah yang akan dilakukan setelah membuat topologi jaringan seperti di gambar. Oke, baik. Kita lanjut ke aplikasi Cisco. Kemudian untuk soal nomor 4 yang terakhir, kita pertama akan membuat PC, 2 buah PC, yaitu 1, 2. Kemudian 3 buah server, 1 untuk HTTP, 1 lagi untuk DNS, 1 lagi untuk HTTP. Kemudian
satu buah switch, dan di sini juga perlu switch, dan yang terakhir router. Selanjutnya isi kosong. Sorry, ini udah ada. Pakai isi kosong-kosong. Isi kosong, kemudian yang ini kita edit namanya jadi isi satu. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel straight dari PC 1 ke switch, kemudian dari server ke switch, kemudian dari switch ke router, kemudian ke Ethernet, selanjutnya dari switch ke router. Setelah itu kita akan edit server yang ini. Yang pertama kita edit namanya menjadi com.com. Kemudian ini DNS server, server yang ketiga pendicom.com. Setelah selesai membuat topologi, kemudian selanjutnya kita akan men-setting IP address terlebih dahulu. Kita mulai dari HTTP. Desktop configuration yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnet mask default. Yang kedua kita akan setting IP DNS 192.168.20.2 default. Setelah itu PC 192.168.20.3 sini default. Kemudian pada DNS server kita masukkan IP DNS yaitu 192.168.20.3
titik 2. Kita cek. Setelah itu close. Selanjutnya kita akan buat IP dari server Pendicom 192.168.10.1 subnet mask default, kemudian PC1 ubah, kita setting IP address menjadi 192.168.10.2 di sini default, kemudian di sini kita tambahkan IP address dari DNS server yaitu 192.168.20.2 close. Nah, setelah selesai kita akan coba kirim pesan PC ke server. Sukses dari PC ke server. Sukses. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting IP address dari router, yaitu di sini 0, yang ini 1. Kemudian ke yang di 0, kita akan edit IP address-nya yaitu 192.168.10.0. Kemudian sering kita ubah, kita ulangi 192.168.10.3, kemudian di sini on. Selanjutnya close, kemudian setting juga yang di port Ethernet 01, tambahkan IP 192.168.20. Setelah PC, kemudian sini titik 4, port status on, kemudian close. Selanjutnya kita ke router lagi, kemudian rip. Di sini kita akan tambahkan IP 192.168.10.0, kemudian lagi 192.168.20. Terus kita akan coba kirim pesan ke router. Sukses dari PC 0 ke PC 1. Baik, kita akan cek. Nah, di sini kita akan tambahkan
eh, IP address pada Pendicom. Pada default gateway kita akan tambahkan IP address dari router yaitu 192.168.10.3. Kemudian close. Selanjutnya pada PC 1 juga kita akan tambahkan IP address gateway dari router 192.168.10.3. Kemudian close. Nah, pada PC 1 kita juga tambahkan default gateway dari IP address router port 192.168.4. Selanjutnya pada server juga kita tambahkan default gateway IP address dari router port 168.20.4. Pada DNS juga kita tambahkan 192.168.20.4. Oke, baik kita akan coba untuk mengirim pesan dari PC kosong ke PC 1. Sukses. Setelah sukses, kita akan lanjutkan ke perintah soal yang pertama, yaitu ping dari komputer kosong ke PC kosong ke PC 1. Pastikan PC kosong dan PC 1 terhubung. Dan dari PC kosong ke PC 1. Kita command prompt, cek dulu IP config dari PC kosong yaitu IP-nya 192.168.20.3. Kemudian IP kosong PC 1 yaitu 192 titik 168.10.2. Tapping IP 192.168.10.2. Nah, di sini sudah berhasil terhubung dari ping dari PC kosong ke PC 1. Selanjutnya yaitu perintah ping dari komputer PC 1 ke PC kosong. Nah, ini perintah sebaliknya. Berarti dari PC 1. Command prompt, kemudian pconfig. Tapping ke PC kosong yaitu 192.168.20.3.
2, 3. Dah. Perintah yang kedua yaitu ping dari PC1 ke PC0 sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan ke perintah soal yang ketiga yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Pastikan bahwa halaman ilkom.com harus terbuka. Sebelumnya kita ke server DNS, ke ilkom.com, kemudian services, pastikan HTTP dan HTTPS dalam kondisi on. Kemudian indeks kita akan edit menjadi, kita akan custom perintah soal nomor 3 selesai. Shift. Kemudian kita close. Dan DNS server ke services DNS. Nah, di sini pastikan dalam kondisi atau posisi on. Sebelumnya kita akan masukkan dulu domain dari ilkom.com. Kemudian address alamat IP dari ilkom.com yaitu 192.168.10.1. Dan selanjutnya kita close. Kemudian kita akan akses ke perintah soal nomor 3 yaitu dari PC1 akses ilkom.com. Selanjutnya kita akan akses server ilkom.com melalui PC1 untuk perintah soal nomor 3 dengan klik pada PC1 kemudian ke web browser. Setelah itu pada URL kita ketik ilkom, domainnya ilkom.com dan enter. Nah, di sini perintah soal nomor 3 selesai. Untuk soal perintah nomor 3 kita sudah berhasil mengakses ilkom.com melalui PC nomor 1. Selanjutnya yaitu membuka web browser akses pendicom.com dari PC kosong. Kita ke pendicom, TTP on, kemudian indeks kita edit. Ini ubah menjadi perintah soal nomor 4. Save, yes. Kemudian ke DNS server, DNS. Di sini kita tambahkan pendicom.com. Addresnya 192.168.10.1. Ilkom tadi addresnya 192.168.20.1.
dan Pendicom 192.168.10.1. Terus kita cek PC kosong, apakah alamat IP DNS sudah masuk. Di sini sudah tertera. Kemudian kita akses Pendicom melalui web browser dari PC kosong untuk perintah soal nomor 4. Jadi pada URL pendicom.com. Nah, di sini sudah muncul indeks perintah soal nomor 4. Nah, itu artinya kita sudah berhasil mengakses uh, melalui web browser dengan domain pendicom.com melalui PC kosong. Itu artinya untuk soal nomor 4 dengan 4 perintah soal telah selesai dikerjakan. Nah, baik, terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga sekiranya dapat dimengerti. Sekian dari saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.